Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi pada mata kuliah kewirausahaan, yang mana kali ini pembahasannya mengenai sistematika perencanaan, komponen perencanaan usaha, net analisis, presentasi, dan evaluasi usaha. Komponen perencanaan usaha ini sering dikenal dengan istilah business plan, berupa sebuah dokumen yang menunjukkan kemampuan bisnis tersebut dalam menjual produk dan jasanya, sehingga bisa mendapatkan profit untuk dapat menarik investor. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dengan singkat bidang usaha yang hendak dijalankan, serta potensi produk untuk dapat bertahan dan berkembang di masa mendatang. Setiap orang yang berkepentingan dalam bisnis ini juga harus memahami potensi dan rencana masa depan bisnis ini. Selain itu, bisnis juga harus memiliki rencana inovasi dan evaluasi agar produk dapat bertahan di pasaran. Komponen perencanaan usaha diperlukan bagi setiap pebisnis agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Istilah ini lebih dikenal dengan bisnis plan. Rencana bisnis menjadi alat untuk menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis dalam memperkenalkan brand atau merek, menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Komponen perencanaan usaha akan menjadi acuan bagi manajemen bisnis yang dibangun mulai tahap perencanaan produksi hingga pemasaran. Berikut ini komponen perencanaan usaha yang harus dipersiapkan ketika memulai sebuah bisnis. Yang pertama, deskripsi bisnis. Deskripsi bisnis merupakan komponen perencanaan usaha yang bertujuan untuk menjelaskan secara singkat mengenai bidang usaha yang akan dijalankan, beserta potensi produk dan kemungkinan untuk bertahan dan berkembang di masa depan. 2. Strategi pemasaran dalam perencanaan usaha. Strategi pemasaran akan diambil dari hasil analisa pasar yang telah dilakukan dengan cermat. Analisa pasar menjadi kunci dan kekuatan yang harus digunakan untuk menciptakan target pembeli yang maksimal. 3. Analisa pesaing menjadi komponen perencanaan usaha. Analisa pesaing merupakan komponen perencanaan usaha yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing dalam satu pasar yang sama. Setelah menemukan kekuatan dan kelemahan dari produk kompetitor, maka perusahaan dapat menjadi strategi untuk memasarkan produk dengan cara yang berbeda, namun lebih efektif. 4. Desain pengembangan. Desain pengembangan diperlukan oleh perusahaan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk, grafik pengembangan dalam konteks produksi dan penjualan. Selain itu, desain pengembangan juga akan digunakan untuk mengetahui rencana usaha ke depan dan sebagai alat mengambil keputusan yang akan mempengaruhi rencana pembiayaan usaha. 5. Operasional dan manajemen dibuat untuk komponen perencanaan usaha untuk menjelaskan suatu usaha akan berjalan dan berkelanjutan. Rencana operasional dan manajemen berfokus pada kebutuhan logistik perusahaan seperti bermacam tugas dan tanggung jawab tim manajemen. 6. Rencana pembiayaan. Faktor pembiayaan menjadi unsur penting dalam usaha yang mengatur untuk menentukan asal modal usaha, sumber dana, aktiva, dan untuk mengatur anggaran agar efisien. Langkah-langkah perencanaan usaha. 1. Membuat tujuan usaha. 2. Menentukan target market. Yang ketiga, pemilihan bisnis yang sesuai. 4. Membuat prediksi kebutuhan pasar dan tren pasar. 5. Perhitungan modal dan kebutuhan belanja usaha. Adapun hal-hal apa yang harus ada di dalam perencanaan usaha, secara sederhana dalam suatu perencanaan bisnis dimulai dari ringkasan, statement misi,
faktor-faktor kunci, analisis pasar, produksi manajemen, dan analisis finansial seperti analisis break-even dan lain-lainnya. Tujuan utama rencana bisnis adalah meyakinkan suksesnya kegiatan bisnis yang direncanakan. Selanjutnya, perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting karena perencanaan usaha merupakan pedoman kerja bagi seorang wirausaha. Pada umumnya, perencanaan usaha mengatur tentang proses kegiatan usaha, produksi, pemasaran, penjualan, dan peluasan usaha, keuangan usaha, pembelian tenaga kerja, dan penyediaan atau pengadaan peralatan. Rencana bisnis mencakup hal berikut. Yang pertama, mengenai sifat dasar dan konteks kesempatan berusaha atau bisnis. Yang kedua, pendekatan mutakhir untuk eksploitasi kesempatan bisnis. Yang ketiga, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya suatu usaha. Dan yang keempat, penyediaan seperti perkakas atau alat untuk memperbesar usaha. Selanjutnya tentang training need analysis, merupakan suatu proses identifikasi dan analisis tentang kebutuhan pelatihan atau program pengembangan potensi sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi atau perusahaan dengan tujuan akhir adalah peningkatan performal SDM. Pentingnya dilakukan analisis kebutuhan dalam ISP bertujuan agar bahasa yang diajarkan benar-benar merupakan bahasa yang dibutuhkan dalam bidang yang akan ditekuni oleh para pembelajar. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan agar pekerja dapat dilaksanakan dengan sukses dan untuk menjawab tantangan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan. Hasil implementasi dari rencana tersebut diharapkan mencapai tujuan secara maksimal dan tidak mengecewakan orang-orang yang sudah menantikannya. Tujuan implementasi adalah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun menjadi bentuk nyata. Hal ini karena dalam penyusunan suatu rencana disusun pula tujuan-tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, implementasi secara praktis bisa dikatakan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan terkait. Di samping itu, tujuan implementasi secara teknis juga berarti menguji penerapan kebijakan yang tertuang dalam rencana-rencana yang akan disusun. Selanjutnya, evaluasi usaha. Evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Evaluasi usaha, prinsip dasar utamanya adalah membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang telah dicapai pada akhir masa produksi. Tujuan evaluasi usaha adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan usaha. Apakah usaha tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memberikan hasil seperti apa yang diharapkan. Kegunaan dari adanya evaluasi usaha yaitu untuk memperkecil risiko kegagalan investasi dan dapat memperbesar peluang keberhasilan investasi yang bersangkutan, yang mana untuk memandu pemilik dana yang dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang dimiliki.